Biasa kita mana hitungan benar dulu benar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi antuballighuna ziyaratal Makkah mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Manan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muzahidin al-zahirin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala bil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa atimul hajja wal umrata lillah. Atau kama qala fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Dan tentunya yang kita muliakan bersama duyufullah duyufur rahman, calon tamu Allah dan calon tamu baginda Rasulullah, Bapak Nisan Kenan gitu Pak. Jadi kalau di paspor nggak bisa Nisan doang, harus ada mononya Kenan. Jadi kalau besok saya bilang, wah Nisan Kenan, jangan ngambek. Emang betul aja absen Nisan Kenan gitu. Jadi harus dua nama ya. Kemudian juga Ananda Denis yang seharusnya yang berangkat adalah ibundanya almarhumah Ibu Maryamah binti Haji Maing. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Yang saya muliakan akhirnya guru kita bersama Bapak Kiai Haji Zaid Zainuddin Al-Kiram, Kiai Saudi Al-Kiram Sosrahul Mukmin, ada Maulana penata acara, dan juga Ahlul Qaryah atau ahli wilayah yang memiliki kita teman ketua dia aja. Oh giginya udah kagak rempok udah. Dulu masyarakat segenap para pimpinan majelis ta'lim, para ustaz, para asatidz, para hujjaj, ketua RW, ketua RT, aparatur pemerintah, khusus keluarga besar almarhumah Bapak Haji Maing, yang mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bagi serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla, salawat serta salam senantiasa marilah kita curahkan kepada junjungan baginda kita Sayyidul Anbiya, khatamun nabiyyin, awal wal akhir, imamul muttaqin, sahibul barakah, sahibul karamah, sahibul izzah, sahibul syafa'ah, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan di dalam rangka kita menghadiri takziah dan sekaligus walimatul umrah, apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Para bapak ibu saudara jamaah yang berbahagia, tentunya bahasan yang pertama adalah kematian, baru umroh ya. Jadi gini Pak, kalau buat saya kagetnya kenapa? Baru kemarin beliau manasik
Beliau hadir manasik umroh, tiba-tiba Kang Hasan ngabarin Ji Mariamnya udah nggak ada. Orang kita bilangnya udah nggak ada. Ya malu komandan bilangnya nggak ada. Kita Betawi kalau Ustaz Madinah wafat meninggal. Ini yang benar wafat meninggal apa mati? Hah? Ini yang benar yang mana ini coba ini? Meninggal wafat apa mati? Ya coba ngaji dan ngaji. Inna salati wa nusuki wa ya wa nah wama kagak ada wama meninggal, nggak ada wama wafat, adanya wama. Cuman kalau kita ngomong mati roman bisa asal bener, kan gitu. Jadi sebenarnya itu mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, mau cuaca kata mati. Kita kopi lagi keluar, kita lagi ceramah kopi lagi keluar. Nah, gombok juga nih, keluar. Ribuan benar yang sama. Nah, jongkok dong. Kang Endai, orang Betawi, Kang Endai bener. Tadi Jakarta Ero, ya. Nah, jadi nangkot baru udah ya. Terus ini terus. Nah, jadi itu mati. Cuma kalau kita ngomong mati, lu bisa erong enggak orang binatang, emang hewan. Kan gitu. Jadi biar kita sedikit paham. Nah, kemudian kayak Ustaz Saudi tadi bilang, ketika beliau umroh pun diazankan. Nah, ini ada bagiannya. Kopi lagi aja tumpah daripada. Kita pindahin gocengnya atur lah. Ya. Asal kata kita itu keluar dari lubang masuk ke lubang sampai gede juga yang dicari lubang. Ketika keluar ke lubang pun diazankan, ya Pak ya. Diazanin enggak? Ketika ini bini kita ini beranaknya lancar, diazanin enggak? Diazanin. Diazankan di kuping kanan dan diiqomahkan di kuping. Ada azan ketika anak orang lahir, ada azan panggilan sholat, ada azan ketika melepas haji dan umroh, ada azan ketika di dalam ini beda-beda azan, nggak sama. Biar kata Ustaz Saudi suaranya merdu mendayu-dayu, Ustaz ada yang warna suaranya ketika baca marhaban merdu mendayu-dayu. Ketika azannya di kuping orang nggak mungkin dia kencang. Wetan aja ada. Upam cek. Kata bilang, suaminya mana? Ada. Saudi. Dia ada. Ini orang salah. Mending orang kita ada terakhirnya seorang pesawat bangkit, pesawat pakai bangkit lagi. Orang kita. Nah, betul. Dengan suara yang lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya yang muda nih paling kagak bisa azan, yang muda yang besok mau pada nikah kudu bisa azan. Yes, kudu bisa azan. Orang lahir tong ajarin, bapak aja lu aja bantu aja. Disuruh mau mertua kalau bisa malu dia. Dia azan. Allahu Akbar, Allahu Somad. Mampu jago ada. Itu kalau Somad dia kata mampu jago. Kemarin pindah tuh ada. Azan baik dikelar. Ada azan sholat. Besok komandan merasakan nikmatnya azan Madinah dan azan Mekah. Beda dengan azan kampung Mekah yang besar. Besok komandan Islam kita dengerin besok ini. Kalau di Mekah masih akan dibaca Allahnya Allah
itu mas, tapi kalau Madinah udah kayak sini ambulan al-makmur tau. Balik nih ke kayu besar yang mengkapuk Munawarono. Ya yang ada. Allah baca buka. Mampus saja. Besok dengerin pemandangan besok. Nikmatin azan di sana. Komat aja nggak kayak kita. Kalau kita komat bari jalan jadi. Kalau kita komat bari jalan. Allah sambil megang gigi. Kami jing lato-lato. Ini orang kita. Allah sama Rasulullah. Ayolah sholat. Bari bilas. Di sana komatnya juga senang. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Nikmat. Gak kayak kita bari jalan kan berbulan buka kolor. Taruh di pojokan ada masjid musola. Bang Mali kerjanya itu dulu. Oh ya Bang dulu Pak. Jangan apa mulu sakit. Dulu sekarang Bang Rohim yang megang terusin. Setelah salam Panizan, di sana tidak ada zikir dan wirid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi kata Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi. Diam tuh sejenak komandan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bingung nih komandannya. Buset sayang apaan ini pada berdiri tampil lagi. Ikutin aja karena di sana tidak ada zikir setelah sholat fardu masih sholat zanazah. Makanya Allah alam bisawab. Ketika Ibu Maryam meninggal, Allahu Rabbi ya Allah ya Allah. Saya cuma tidak mengucapkan kulla yaumin huwa misanin. Setiap detik menit perkara Allah yang ngatur. Mohon maaf Bang Misan, andai katanya Bang Haji Mahir keluarga besarnya, andai kata beliau meninggal di sana, biayanya yang pertama 8.000 rial. Berapa 8.000 rial? 32 juta. Mulai dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, ya, menguburkan, itu biayanya 8.000 rial. Satu. Yang kedua, kagak ada yang lawat. Sama coba. Kagak ada yang tajiyah. Tukang korma, ya kenapa? Ini saya pernah kejadian di Madinah. Makanya di Madinah itu kamar jangan pakai AC. Tanpa AC pun Madinah sudah dingin. Itu cuma gara-gara nyesek doang, nyesek di AC. Nyesek doang. Orang kita mah orang jadul. Apalagi zaman sekarang kulit mulu nih. Nenek-nenek maknya iya di kamar tuh ngekilin kagak bisa, apalagi ngegedein. Itu kan AC sentral. Jadi dia dari tembok aja udah dia nggak bisa, dia pikir di rumah nyari remote, sampai bukti gua nggak bakal ketemu tuh remote. Jadi di tembok. Dia dari kamar mandi nyesek, saya bawa ke rumah sakit Al-Amsor. Saya tentukan di RJP yang ditekan tuh cek langsung halas keras, sudah tidak ada. Kamera itu kamera, bukan kamera. Kalau gitu kamera dulu, ini yang kita bayar kayak kamera sama pepe. Kamera sakit badan suaya, ayo sebentar. Cuman itu bukti foto yang dapat saya sampaikan ke keluarga. Ketika bertanya tentang kronologinya, saya bingung, cuma begitu. Ustaz, bisa saya dibawa pulang ke Indonesia? Bisa saya tanya dulu. Kenapa? Jam dulu. Boleh Jeddah mahal. Berapa? Bahasa kita 400 juta. Kalau mau dibuat, kalau mau dioper ke Indonesia dengan kargo. Saya bilang dengan keluarganya, mohon maaf Ibu Dinar,
biarkan Ibu Khairunisa, beliau meninggal di sini, ditanam di sini, dikubur di sini, disolatkan di sini. Ini sudah takdir Allah. Yang mensalahkan pun ribuan bahkan juta ketika mensolatkan jenazahnya. Oh gitu Pak Ustaz. Sudah 8.000 rial. Alhamdulillah karena kami berangkat dengan travel kami itu di asuransi. Jadi asuransi jiwa. Artinya selepas pemberangkatan dia sampai di rumah khusus. Makanya di cover dengan asuransi. Jadi agak tenang sedikit. Nah, selesai. Makam di sana tidak seperti makam di kita. Kalau makam di kita digali Pak, digali, diuruk. Nih. Makanya kemarin Dennis azan yang seharusnya anaknya di pondok azan kan. Bapak juga harus bisa azan. Ketika istri meninggal azan ya. Jangan kayak kemarin, udah. Azan banget saya gak bisa azan kalau malu ngajanin dia azan Pak. Berhubung kita ini dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi salah goblok buat takbiran tuh. Azan takbiran. Dia bisa begitu Pak lagi. Subhanallah. Kita nggak bisa disuruh aja begitu. Lebaran lagi aja. Mana sampai masuk ke liang lahat masih diazankan. Besok pun komandan Nisan beserta Dennis ketika keluar beliau pun diazankan dan diikomahkan. Kalau yang azanin Ustaz Saudi Isaan dia mana? Enggak sedih bisa disedihin namanya. Biar apa? Biar masuk landep ke hatinya landep. Meriang kagak apa-apa. Memang meriang minum paracetamol takut. Memang itu azan. Makanya beliau bilang ketika diazankan lemes Pak. Seakan-akan ketika kita masih hidup aja udah diazankan. Ingat besok ketika kita meninggal diazankan. Tapi kalau di Mekah, Madinah tidak ada. Madinah Baki namanya, tapi di Mekah bukan lagi di Ma'la, tapi di Israel. Ma'la khusus penduduk Mekah. Indonesia yang dapat terima terakhir hanya Mbah Maimun itu Pak. Jadi alul wilayah, alul Korea khusus penduduk Mekah. Kalau ada jemaah meninggal haji ataupun umrah dibuang ke Israel. Di sana. Per 3 bulan kontrol, karena di sana nggak diuruk dengan tangan, dibikin seperti septic tank. Coran pinggir, kiri kanan, depan belakang, ukuran manusia. Satu masuk, dimasukkan, tutup jerami, ditutup jerami nih Pak, langsung ditutup dengan bak kontrol, langsung diaurin pasir per 3 bulan, langsung dikontrol, dilihat, utuh jasadnya, tutup lagi, mata kita, ibadah kagak, hati kagak pengen utuh, nah kita baru dimasukin aja udah 5 hari kering kita. Bang Mali, buset Bang. Santai Bang, jangan ngegas. Bongkar sila datang kalau kita habis urusan. Kenapa dikontrol? Mereka tidak ada yang tahu kalau ini orang meninggal apa ahli ibadah, apa baca Quran, apa habis Quran, apa ahli sedekah. Enggak ada yang tahu. Per 3 bulan kopi mulu. Jualan ya. Terus ini terus. Abang malah lanjut dari kopi ke kopi. Nah, per 3 bulan dikontrol. Dapat 3 bulan, 6 bulan, ya. Ketika sampai 2 tahun jenazahnya utuh, baru dikasih nama. Kiri lah, truk bahwa ini umpama, ya ahli wudu umpama, karena utuh nggak bisa. Nah, tapi kalau hancur diangkat tulangnya Pak, dikosongkan untuk jamaah yang lain. Makanya di Madinah Baki tidak ada perluasan. Nggak kayak di Kober ini, kebun orang muanya apa tumpang tindih sekarang. Untungan Jokowi udah merenteng, nggak berarti mama ya berdiri kita. Untungannya pada powo ya. Kalau dia mah banyak ide dia mas, kaki sesuai banget. Tumpang tindih.
Kalau umpama bapak di situ, abang di situ, sampai kita bapak, abang, kakak, sama kita perempuan, buset, main kelambor kita, dalam kubur, ya, asal mereka tanya halus, berapa? Lain, kenapa? Umpama kita ditindih nih, habis makan bapak, makan abang, makan kita nih. Ketika mau ditanya sama mereka, kenal nih, gue belain, gua bocorin jawabannya. Dia nanya baru muka halus. Udah duanya mati di situ, dikubur berarti tahu jawabannya. Gitu gua. Makanya ketika ya Allah sedih mas sedih pak, tetap kita menangis dalam mata. Ketika dikabarkan Bu Maryam tidak ada, ya Allah ya Allah, saya bilang komandan sabar. Artinya beliau bukan lagi panggil di sekitar kita, beliau langsung mengharap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan cuma ngomong pak, daftar ya udah, bikin paspor ya udah, manasik pun sudah, suntik pun sudah, koper pun sudah disiapkan. Kemarin saya kontrol kopernya pak, karena digantikan Denis Allah Robi, sarung tangan umroh sudah disiapkan, krim bedak sudah disiapkan, kacamata sudah disiapkan. Itu artinya kullu yaumin wa bisa, setiap detik perkara Allah yang atur. Itu. Jadi komandan enggak usah ya Allah engkau enggak adil. Enggak tahu. Itu namanya udah ikhtiar. Enggak kayak kita. Kita ini kadang orang yang umroh, orang yang haji, ini kita ngomong mulu nih, bagus nih. Gua gede banget. Ini komandan ini sama umroh, iya. Umroh mah nggak dipanggil haji, tai gua dah. Sewa kalian. Jangan kan haji, baru pergi umroh aja dipanggil haji di sana. Haji sal. Usah Saudi baru banget panggil haji di sana. Lu belum tahu aja sih, guma. Pergi haji aja. Gua udah pernah haji, lu berapa sekarang? 50, daftar haji sekarang. Lu berangkat 28 tahun, kali berapa tambah tuh? 50 tambah 28, berapa? 78, kentut tuh lu. Nyewodi kadang. Kita aja ada yang umroh, dia meriang ngomong pada itu. Gua nggak mau umroh mah jalan-jalan kentut tuh ada. Umroh itu ibadah fisik, makanya wa'atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan hajiku wal umrata dan umrahmu lillah, karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena yang, tapi karena hakikat Allah. Jadi kayak gitu. Akhirnya dia ngomong gua ntar haji aja, akhirnya umroh aja, haji juga ada. Gitu. Tuh jangan disalahin ketika orang udah pergi haji terus pergi umroh kelakuannya masih begitu. Woi, jangan disalahin. Karena apa? Dia cuma memenuhi panggilan, makanya ada mana labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah ya Rabbku, penuhi panggilanmu, ya Allah ya Rabbku, penuhi panggilanmu. Itu mana labbaik Allahumma labbaik. Makanya orang Betawi kalau dipanggil, "Ye, bek, begitu baik, ku penuhi panggilanmu." Sekarang aja, saya. Bek orang kita maya. Ya mak, bek dulu. Baru nyamperin, makanya ku penuhi panggilan, asal kata baik, baik penuhi panggilan. Paham sampai sini? Bang Meli paham? Gua paham banget udah. Asal ngaji berjider dia. Jadi Bang Nisan peserta ini besok beliau berangkat pada hari Selasa tanggal 29 jam 12.30 sudah harus berada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Internasional. Paling lambat jam 1 ya Bang Nisan ya, jam 1 siang. Ya, diazankan, dikomakan, Ustaz Saudi diniatkan musyafir, langsung ke Terminal 3. Di sini nanti kami bagikan paspornya beserta visanya ya. Kemudian take off pada pukul 16.30, berarti jam setengah 5 itu sudah take off. Tau nggak take off? Woi Bang Rohim, take off. Terbang. Take off itu terbang. Makanya besok nikmatin Bang Iza pesawat
Abri, iya, yang beda sama pesawat ini mah. Jangan disamain. Dennis tuh, besok nikmatin toh. Naik pesawat jangan ngomong kapal, mau orang bener. Makanya iya, kapal kapal sama peri. Kita naik pesawat, ngomongnya bener, naik pesawat. Pesawat apa? Garuda, nenek, nggak bisa ngomong Garuda dia ada. Nah kapan banyak Garuda iya udah Garuda. Kalau kata dia Garuda jangan kita tangan. Biarin aja dia ngomong Garuda, dia ngomong Garuda udah iyain aja. Oh besok sama Ustaz Dani mungkin ke depan ke pertemuan. Ibu Sabian malam ini juga ke dekat rumah Jiroji. Ya. Nah, like nikmatin tuh. Wih. Asal udah kebosan dinyalain juga ya. Udah dimulai dong pramugari gue deh. Itu pramugari. Wah, benar. Dia nih kalau kata orang minum pramugari itu dia minum air di tenggorokan kelihatan. Ngejorok-jorok kita ngejorok-jorok itu. Saking pentingnya. Beda banget sama di rumah kumel bener. Buat mau sesuatu kemana kesempatan ya. Saya yakin walaupun Ustaz juga manusia Pak. Lah Ustaz boleh nggak yang cantik, yang bengkok, yang demo, yang air, yang otak, apa boleh? Boleh. Kalau Ustaz yang nggak boleh, gue berhenti jadi Ustaz. Lihat akan Bang Roy jadi preman lah. Ya, mentang-mentang Ustaz nggak boleh katanya batalin. Oh ciptain sama, nafsu sama. Cuma bedanya Ustaz maklemnya double dis. Kalau Rohim mata melihat kromol. Kalau kromol udah direk langsung lolos juga. Kalau kita maklemnya dia cakram. Andai kata yang depan lolos nih masih ke belakang, berhenti. Asal mau nyenggol berhenti ya. Kalau mata mah lolos aja. Ambil kendus itu orang. Ini kan rasanya gitu. Tawarin komandan. Haji. You like grass, orange juice, water gitu. Bahasa Inggris Bang Ali. Apa sih itu tentang mau ditawarin minum apa mau orange juice apa apple apa grape anggur gue air bening aja air bening kok bukan air putih ngomongnya air putih susu ya kata begitu kalau kita nggak mau tapi kita air putih kata susu ya udah kita diem dah beda lagi sama almarhum Jayud Bang Amin bapaknya Bang Amin ya teh Cang, tawarin kerja, mau minum apa? Kopi ada kopi, buset. Dia tawarin kali. Entar jangan ini dulu, kopi wanita. Gue pengen kopi, gue izin kan. Nah, sampai di Jeddah pada pukul 22.30 malam. Nah, berarti komandan karena tujuan kita Mekah dulu baru Madinah. Berarti mandi ihramnya komandan dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejago akunnya mandi ihram karena Allah Ta'ala. Jadi mandi ihramnya di rumah. Dapat koper 2, koper besar masuk ke bagasi, koper yang kecil khusus kain ihram. Sama gesper sama sandal jepit. Itu dipisahkan, itu dibawa ke kabin. Salinannya nanti di bandara haji, ya terminal haji. Itu ada tempat untuk salinannya. Selesai dari situ sudah berpakaian ihram, baru kami niatnya nanti di bis. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, nawaitu umrata wa ahramtu biha biadillahi ta'ala. Sejauh aku niat akunnya berihram umroh karena Allah Ta'ala. Disitulah baru berlaku yang namanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik sampai masuk ke kota Mekah. Sampai ke kota. Perempuan ketika
ihram enak banget perempuan Pak. Udah kos kaki, legging, wanis, mukena, sarung tangan. Perempuan mah kita sebagai laki-laki menderita kita. Iya Ustaz Saudi. Karena cuma pakai ihram, Pak ihram bawah, ihram atas. Kita naik bis dari Jeddah ke Mekah 2 jam. Kalau Ustaz Saudi kemarin dari Madinah ke Mekah 6 jam. Pakai ihram Pak. Bawahnya AC-nya ngebos, pusing. Kita bisa bayangkan. Itu pada Mekah Pak. Kita tarik di kaki udara. Lah kan mau nggak mau ngebos mau udah pasti. Waduh aneh bener ini. Di situ pula berlaku larangan-larangan ketika berihram umrah. Nah, masuk ke hotel Rayana yang jaraknya hanya 180 meter Pak di Mekah ya. Makanya kalau umroh kalau nanya begini, Bang Haji berapa duit? Jangan jawab berapa duit, tergantung fasilitas. Tergantung pesawatnya, tergantung hotelnya, armadanya, cateringnya. Paling murah berapa Bang Haji? 18 juta. Naik apa? Naik pesawat komedi puter. Lalu nanya murah? Lah itu paling murah enak, muter aja. Nyampe kan mau tahu semuanya. Gitu. Ada yang murah, jauhan. Tapi kalau sejauh-jauhnya Madinah ring 3 Pak, 250 meter. Tapi kalau Mekah nggak bisa kita duga, kadang 900 meter. Kadang 800, kadang 1 kilo, kadang 1 kilo 200 itu yang ongkos 26, 25 gitu Pak. Pertama ibadah dia cari yang murah, nyampe sono ampok murah. Udah mas-mos. Tuh, komandan jangan usah hafalin, komandan buku manasik, baca kalau jangan dihafalin, sampai budak nggak bakal hafal. Tinggal ngikutin Allahumma imanan bika, tinggal ngikutin Pak jemaah. Apa harus hafal? Enggak Bapak bisa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim sambil putar. Karena ketika tawaf yang dihitung adalah putarannya bukan bacaannya. Seandainya ada ulama yang kaku dan paku, yang pertama ketika ada tawaf harus suci. Saya bilang harus suci dari rumah ketika dia tawaf. Batal, lanjutkan tawafnya. Kok begitu di ente belum tahu, belum pernah ke sono ente. Umpama nih parkir banget Ustaz, sok kata kita mah. Harus jaga kesucian terus lagi tawaf. Itu bukan tawaf, bukan sholat. Ya namanya tawaf Pak. Iya nggak? 7 kali putaran. Orang kita nggak biasa masakan kari Arab. Nggak biasa minuman jus. Dia minum mau berangkat, dia makan rasa kari ayam Arab sono kan, mau bebok perutnya. Wah ya Allah. Putaran ketiga. Karena udah manasik, kentut aja. Nggak apa-apa lagi, nggak apa-apa. Yang penting silent. Senyap. Gimana Pak? Enggak, cakep tuh. Tahu nggak bakal kedengeran Pak, orang rapat semua. Paling yang di belakang kan terus kentut yang dikit. Dia tahan Pak. Allahu Akbar, bagaimana mau nahan Pak? Bisa sakit, bisa panas dingin, keringat gara-gara jantung keluar. Kalau kentut aja nggak apa-apa. Seumpama batal wudhu lagi dari tempat putar tawaf ke tempat wudhu berapa? 400 meter jaraknya Pak. Terus dia harus berhenti gitu. Lagi tawaf nggak boleh berhenti. Haji Torik Torik. Akan ngomongnya begitu Pak. Enggak kayak Indonesia. Kalau Indonesia, Haji Torik jalan, ayo mari. Itu Indonesia. Arab. Haji Torik. Sangatnya ketusen sama mulai gue domelin mulu sono. Bukan domelin, komandan emangnya begitu Arab ngomong. Kalau kata kita memarga batal. Kayak gitu ngomong, nggak ada yang lembut Pak. Rasa Torik. Suruh jalan, kalau kita kan lembut. Ayo ibu silakan jalan. Masih ada. Nggak boleh ketika tawaf itu berhenti, nggak bisa. Selesai tawaf, umpama
Ya, oh harus pasir bacaannya, nggak pasir. Yang penting apa? Putaranmu cukup 7. Sumpah mah harus pasir. Kayak mana orang Pakistan, orang Turki itu kalau lagi tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanatan. Ngikutin Pak. Terus sendiri. Wa fil akhirati hasanatan. Wah kena ada banget dia nengok Indonesia pesek-pesek jodoh nih. Sayang aja lagi umroh. Dia kaget, kecil juga kita orang kalau udah ngomong mah begitu. Rupanya lebih dari dia. Enggak harus pasif Pak. Bapak nggak harus bisa. Cukup Allah. Dia balik putarannya. Cukup 7. Jangan harus pasif. Bagaimana dengan yang bisu, dengan yang gagap? Ayo, pikir itu. Yang kaku-kaku banget jadi orang wadah. Yang bisa nilai Allah. Selesai soal baru sa'i. Oh sa'i 7 putra. 7 kali balik sofa, marwah, sofa, marwah. Inna sofa wal marwata baru datang. Fal ijo baru Rabbi fir warham wa'fu wa takaram wa tazawazna. Ikuti Bang Nisan sama Demis. Bang Nisan di sini kuat komandan abri yang sudah tentu Pak. Loyo bisa. Saya belajar dari orang Tombelok, nenek-nenek umur 81 tahun berangkat dengan saya dari Maluku. Ibu, saya tuntut. Enggak usah dipakai enggak usah saja. Kuat Pak, udah bongkok Pak, kuat ketika saya luar biasa. Saya kerja 500 kali itu berarti 3,5 kilo Pak. Luar biasa. Malah yang polisi Pak Pandoman orang Depok, loyo dia. Lemas Pak Pandoman, masa kalah sama ibu ini nih. Dari Maluku Tobelo nih. Nah, ketika putaran terakhir tuh nenek-nenek mulai loyo. Wah, saya punya trik, nggak saya kepanggil ibu. Saya panggil Neng, langsung lempeng badan. Botak tak gue. Nenek dipanggil Neng, langsung lempeng badan. Wih, dia ajib ilmu itu saja deh. Besok kalau nenek bongkok panggil Neng. Langsung lempeng sejejer saya dipanggil Neng sejejer ini. Umrohnya 2 kali. Ya, ada program Taif berarti di kelompok manazil. Biasanya orang mikot di Irona. Tetap ke Arafah dulu. Saya yakin besok Ibu Maryam almarhumah hadir insya pasti. Artinya ketiga tidak nampak wujudan tetapi Bang Nisan Denis kaget. Pak, itu sering terjadi Pak. Pak, pasti itu Pak, pasti saya yakin. Sekilas dia nampak pasti nampak. Apalagi tentang rupa dia kan mau bebas mau kemana juga. Cuma kita gak tahu aja Pak. Orang kita bilangnya bukan memedi. Memedi gitu. Nah dari Mekah baru program ke Madinah. Di Madinah sudah tidak ada acara umroh, hanya ziarah-ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya ketika marhaban nikmatin Pak, ketika marhaban pakai adab. Ya enggak? Nikmatin ketika marhaban itu nyambut. Ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam alaika Pak. Ketika marhaban tangan seperti munajat. Ya Nabi salam, ya Nabi salam alaika. Ku sampaikan salam sejahtera keselamatan atas engkau ya Muhammad.
Itu maknanya seperti itu. Tapi ketika marhaban ini tangan kita ngapain di biji begini? Ayo deh mikirin itu. Karena belum ada ilmu. Maka ketika marhaban ayo nikmatin safelana. Ustaz Saudi alhamdulillah udah ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang masuk ke roh hanya satu kali. Kalau dulu asal mau setiap sholat bisa ke makam Rasul, sekarang kan orang sekarang umroh satu kali doang masuk ke makam baginda Rasul. Pakai tasrih. Apa itu tasrih? Surat izin, Pak. Haji. Ayo Muhammad. Kamu dulu berapa semua? Hamsatas ayo. 15 semua. 15 dihitung sama dia bapak-bapaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 11 dia nggak bisa ngomong 11. Ya udah semua. Gitu, makanya Arab cuma bilang 1, 2, nggak satu, 1, 2. Nah, udah masuk. Jua haji, jua, bukan duhur, nggak ada. Jua, masuk. Suwe, sabzar. Indonesia. Masuk. Kalau udah di roh dopa, air mata udah pasti nangis. Walaupun saya berkali-kali ke makam Rasul, tetap nangis, Pak. Kalau baru duduk, Allah, air mata luar biasa. Di samping saya pun sama, Allah, nangis. Yo, kaki baru hidup. Itu di roh itu luar biasa. Jadi roh itu makam baginda Rasul isinya 3. Baginda Rasul, Abu Bakar dan Umar. Utsman dibagi. Jadi itu 1 tempat itu 3 makam. Apa boleh selawat di sana? Enggak boleh selawat. Ya Nabi salam. Kita selawat dengan Rasul. Apa kata mereka askar? Haji haram. Nggak boleh. Dia paling ngedoa aja, kita ngedoa. Kalau lama, kadang kita dijaga pada angkat pok aja. Halas, usah. Kalau kita kan tepok. Ingat haji, sudah dia haji membawa ada pok. Tempat menjahit kita. Batu pokal. Alang tambah ketambahan mau ada sujud lama banget. Entah berapa sujud, kalau gue bangun gue diusir. Jadi bunga doanya kan juga di sujud, kan sekarang gue membayang gue nih. Oh pintar juga, dasar Gunawas. Lalu kapan komandan pulangnya pada tanggal 6 hari Rabu jam 14.30 sampai di Bandara Soekarno lagi di kedatangan. Insya mudah-mudahan Bang Nisan serta Dennis diberikan umroh yang mabrur, umroh yang makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah saya yakin Ibu Maryam binti Haji Ma'in ahli surga, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berhubung Bapak dan ngopi saya belum, akhir kala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.